Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Fahreji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Oke, di sini saya akan melakukan praktikum membuat ERD atau Entity Relationship Diagram berdasarkan pada tugas satu ini ya, pada kasus yang ada pada tugas satu ini. Oke, di sini dijelaskan bahwa Tono mendirikan sebuah rental mobil yang dinamakan Tono Rental. Kemudian rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian, customer yang mau menyewa atau akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Nama dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, dan tanggal kembali, lalu denda. Oke, di sini juga sudah diberikan instruksi membuat entity relationship diagram yang memuat entitas, atribut key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada. Oke, entity relationship diagram atau ERD merupakan model data konseptual yang dapat mempresentasikan sebuah data ke dalam bentuk objek-objek dengan hubungannya seperti itu. Kemudian dalam ERD juga atau Entity Relationship Diagram memuat tiga komponen ya. Ada entitas, ada relasi, dan atribut. Yang pertama, entitas. Oke, entitas merupakan sebuah objek yang dapat diidentifikasi. Kemudian untuk relasi adalah hubungan antara entitas-entitas atau antar entitas satu dengan entitas lainnya. Kemudian ada atribut. Atribut merupakan info lebih lanjut atau info detail mengenai entitas apa yang dimuat oleh entitas seperti itu. Selanjutnya, karena ERD memiliki tiga komponen, maka dalam membuat ERD kita harus menentukan ketiga komponen itu terlebih dahulu. Maka langkah pertama dalam membuat ERD adalah menentukan ketiga komponen itu terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba tentukan dulu komponen pertama yaitu entitas. Oke, untuk entitas di sini kita bisa mencarinya berdasarkan asumsi yang ada pada kasus tersebut. Kita coba lihat ya, di sini kasusnya merupakan rental mobil atas nama Tono Rental. Rental mobil. Oke, di sini bisa kita asumsikan ada customer, kemudian memiliki banyak mobil. Ini mobil, kemudian Tono Rental ya. Tono Rental bisa kita asumsikan sebagai rental saja. Berarti untuk entitasnya kita bisa memasukkan customer, mobil, lalu rental. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen kedua yaitu relasi. Untuk relasi di sini kita juga sama bisa menentukannya dengan melakukan asumsi atau berdasarkan asumsi yang ada dalam kasus ini ya. Untuk relasi pertama, kita coba lihat di sini orang mulai customer yang memotong di antaranya nomor KTP. Oke, di sini ada pada saat menyewa mobil data yang dicatat adalah nomor sewa, dan tanggal kembali denda. Di sini ada customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Oke, itu bisa dijadikan sebagai relasi ya. Bahwa customer menyewa mobil. Selanjutnya kita sesuaikan dengan entitas. Kita cari relasi untuk mobil. Yang mobil kita bisa menggunakan ini ya. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil. Oke, kita coba masukkan relasinya. Rental banyak mobil milik rental. Kemudian ketiga itu rental. Untuk entitas rental kita masukkan relasinya
Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Oke, Tono Rental atau rental melayani customer. Oke, dari ketiga relasi ini kita bisa mengambil kata kuncinya masing-masing. Untuk relasi pertama, kata kuncinya yaitu kita ambil menyewa. Untuk relasi kedua, kata kuncinya milik. Lalu relasi ketiga, kata kuncinya melayani. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen ketiga, yaitu atribut. Untuk atribut, kita coba ambil entitas pertama dulu, yaitu customer. Untuk atribut dari entitas customer, itu ada nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Kita copy dulu. Oke, selanjutnya untuk entitas mobil ya. Entitas mobil, atributnya yaitu kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Oke, selanjutnya terakhir ada rental. Untuk entitas rental di sini ada nomor sewa, dan tanggal kembali lalu denda untuk atributnya seperti itu. Kita masukkan rental. Oke, setelah kita menentukan atribut, relasi, dan entitas, selanjutnya kita harus menentukan key atau kunci ya. Untuk kunci tersebut itu berada pada atribut. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu kunci yang jenisnya itu primary key ya, atau kunci utama. Jadi kunci utama tersebut merupakan identifikasi khusus atau identifikasi unik yang dimiliki oleh atribut untuk mengidentifikasi sebuah atribut seperti itu. Untuk atribut yang ada pada entitas customer, primary key-nya bisa kita masukkan nomor KTP. Kita masukkan dulu kunci primer. Kunci primernya yaitu nomor KTP. Kita kasih tanda. Kemudian pada mobil juga kunci primernya yaitu kode mobil. Kasih bold. Kemudian yang terakhir rental juga kunci primernya yaitu nomor sewa. Nomor sewa. Oke, kunci primer atau kuncinya sudah kita tentukan. Selanjutnya, dalam IRD juga memuat sebuah hubungan relasi yang biasa disebut dengan kardinalitas. Oke, kardinalitas pada kasus ini ya, kita bisa tentukan juga berdasarkan asumsi yang ada pada relasi. Nah, di sini relasi pertamanya yaitu customer menyewa mobil. Oke, untuk kardinalitasnya berarti kita asumsikan sebagai berikut ya. Satu atau banyak customer menyewa satu atau banyak mobil. Nah, untuk kardinalitas pertama ini biasa disebut dengan kardinalitas many to many atau banyak ke banyak. Selanjutnya untuk relasi kedua atau hubungan relasi kedua yang berdasarkan relasi ini yaitu banyak mobil milik rental. Oke, untuk kardinalitasnya yaitu banyak mobil yang dimiliki oleh rental. Nah, kardinalitas ini biasa disebut dengan kardinalitas many to one atau banyak ke satu, seperti itu. Dan yang terakhir untuk kardinalitasnya yaitu rental melayani customer. Bisa kita asumsikan yang terakhir sebagai satu atau banyak, bukan satu
atau rental. Rental melayani satu atau banyak customer. Oke, kardinalitas yang ketiga ini disebut sebagai one to many. Oke, setelah kita menentukan semua hal yang dapat digunakan dalam pembuatan ERD, selanjutnya kita coba implementasikan pembuatan ERD menggunakan aplikasi editornya ya. Di sini saya menggunakan aplikasi YED. Aplikasi YED ini dikhususkan untuk pembuatan diagram, khususnya pembuatan entity relationship diagram ini ya. Aplikasi ini dikembangkan oleh Yeworks. Kemudian aplikasi ini juga tidak berbayar ya atau freeware gratis seperti itu. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan dalam aplikasi ini, kita buka terlebih dahulu aplikasinya, kemudian kita buka tab dengan mengklik Ctrl N. Nah, setelah kita mengklik Ctrl N, di sini akan muncul tab baru ya, atas nama unnamed atau tidak mempunyai nama, seperti itu. Kemudian untuk palet ya, untuk palet ini atau diagram yang harus kita pilih untuk menggunakan ERD ini, kita bisa menggunakan entity relationship sesuai dengan namanya ya. Seperti itu. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menambahkan entitas. Untuk diagram entitas di sini juga sudah tersedia nama-namanya ya, ada entitas, ada relationship, ada atribut. Jadi kita tinggal memilih dan drag and drop saja ya seperti ini. Kita coba masukkan terlebih dahulu entitas. Nah, karena pada kasus tersebut entitasnya ada 3, maka kita tambahkan entitasnya menjadi 3. Kita bisa menggunakan fitur copy paste ya, biar cepat. Nah, coba kita susun terlebih dahulu. Oke, di sini entitasnya sudah kita tambahkan, kita coba ganti. Sini kita kasih nama customer. Yang atas kita kasih nama mobil, lalu yang bawah kiri kita kasih nama rental. Oke, entitasnya sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita coba tambahkan relasi ya. Untuk relasi ini sudah ada juga relationship, tinggal kita drag and drop seperti tadi. Nah, relasi ini kita simpan di sini 1. Karena relasinya 3 juga, karena kita bikin 3 juga ya untuk diagram relasinya. 2, satu lagi di sini. Oke. Terakhir, selanjutnya kita buat atribut juga. Oke, untuk customer, atributnya itu memiliki 4 atribut ya. Kita tambahkan menjadi 4. Oke, untuk customer, kita coba tambahkan atributnya. Nah, sip. Atributnya sudah ditambahkan, kita masukkan juga nama-nama atributnya ya. Untuk customer, nama atributnya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Nomor KTP, nama, nomor telepon, lalu alamat. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga atribut pada entitas lain. Oke, kita tambahkan yang rental. Untuk yang rental juga ada 4 ya. Nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nomor sewa, tanggal kembali, lalu denda. Oke, kita coba rapihkan. Oke, ini sudah rapi ya. Kemudian terakhir untuk entitas mobil kita tambahkan juga atributnya.
Coba kita rapihkan terlebih dahulu. Oke. Oke, untuk mobil juga kita masukkan atributnya. Atributnya di sini ada kode, jenis, tahun, dan harga sewa. Kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, lalu harga sewa. Oke, di sini kita rapihkan lagi. Oke, sudah kita rapihkan. Langkah selanjutnya kita coba memasukkan kata kunci relasi yang telah kita buat tadi ya. Yang pertama ada menyewa di bagian customer. Ini kita masukkan menyewa. Lalu di bagian mobil itu ada milik. Selanjutnya di bagian rental ada melayani. Oke. Selanjutnya kita coba tambahkan terlebih dahulu garis-garis agar menghubungkan setiap diagram ya. Karena kita sudah menentukan kardinalitas tadi, kita bisa langsung saja menentukan. Oh, ini bukan melayani, ini harusnya rental, melayani harusnya di sini. Nah, seperti itu. Karena kita sudah menentukan sebuah kardinalitas, maka kita dapat menarik garis-garis ini berdasarkan kardinalitas tadi ya. Coba kita lihat dulu kardinalitasnya. Nah, oke, di sini satu atau banyak customer menyewa satu atau banyak mobil. Karena di sini kardinalitasnya many to many antara customer dan mobil itu sama-sama banyak, maka kita ambil garisnya itu yang ini ya, yang paling bawah. Kita tarik dari customer ke menyewa. Oke, lalu dari mobil karena sama-sama banyak juga menggunakan yang ini. Oke, setelah kita menarik garis kardinalitas ini, kita coba masukkan juga atributnya. Untuk atributnya pakai garis yang biasa saja ya, garis yang ini, garis polos. Kita coba tarik. Oke, selanjutnya kita baca kardinalitas yang kedua. Kardinalitas kedua yaitu banyak mobil dimiliki oleh rental. Banyak mobil, mobil jumlahnya banyak dimiliki oleh satu rental yaitu rental Tono. Oke, karena mobilnya banyak, maka kita menggunakan kardinalitas ini. Nah, karena rentalnya itu satu, yaitu rental Tono doang, maka kita menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya kita coba rapikan dulu. Oke, kita coba masukkan lagi atributnya menggunakan garis biasa. Kode mobil sudah kita masukkan. Sewa. Kemudian tahun mobil. Jenis mobil. Oke, selanjutnya kita masukkan atribut untuk rental ya. Tarik garis lagi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke atribut terakhir ya. Rental melayani kardinalitas terakhir maksudnya. Rental melayani satu atau banyak customer atau one to many. Karena
rentalnya itu satu, yaitu rental tono aja, maka kita masukkan garis yang satu ini ya. Garis satu untuk melayani, kemudian karena satu atau banyak customer atau customernya banyak, kita masukkan juga yang mini tadi. Nah, nah, maka hasil dari implementasi entity relationship diagram dari kasus yang ada pada tugas satu ini akan menghasilkan diagram seperti ini ya. Ini bisa kita baca juga customer dari entitas customer ini sudah ada atribut nomor KTP, nama, nomor telepon, lalu alamat. Kemudian dalam entitas mobil ada kode mobil, tahun mobil, jenis mobil, dan harga sewa. Selanjutnya dalam rental juga ada atribut nomor sewa, tanggal kembali, lalu denda. Nah, untuk membaca diagram ini bisa kita mulai dari customer ya. Di sini customer apabila ingin melakukan sewa di Tono Rental, customer harus melengkapi sebuah formulir persyaratan yang memuat nama, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya, apabila customer sudah memenuhi persyaratan formulir pendaftaran customer ini, selanjutnya customer akan menyewa dan diarahkan untuk memilih mobil terlebih dahulu. Nah, apabila mobil ini sudah dipilih oleh customer, selanjutnya akan diarahkan ke perjanjian sewa menyewa biasa disebutnya. Di sini memuat nomor tanggal sewa, lalu tanggal kembali, lalu denda. Nah, ketika semua udah approve oleh pihak Tono Rental dan customer sudah oke, selanjutnya Tono Rental akan memberikan mobil sewaannya ke customer. Dengan kata lain, rental akan melayani customer dengan cara memberikan mobil rentalannya ke customer seperti itu. Nah, diagram ini merupakan diagram yang sangat sederhana ya dalam perancangan data seperti itu. Nah, IRD juga merupakan salah satu eh, perancangan konsep data yang perlu diterapkan sebelum merancang data karena IRD ini juga merupakan konsep yang dapat diimplementasikan dengan mudah seperti itu. Nah, pada kasus yang ada di tugas satu ini, diagram ini sudah menjelaskan secara valid ya, secara sama gitu maksudnya. Jadi si kasus tersebut sudah diterjemahkan dalam diagram ini seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Nah, apabila terdapat kesalahan pada penjelasan atau praktikum saya, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.